salah satu hobi yang banyak digemari adalah bersepeda. Saking banyaknya pesepeda di jalanan, ternyata bikin orang-orang yang berniat jahat jadi pada kegoda guys. Sempat marak loh beberapa bulan kemarin pembegalan pesepeda di jalan raya. Sementara belum lama ini, perwira marinir TNI Angkatan Laut yang menjadi sasaran begal saat bersepeda. Korban yang sedang mengendarai otopet menghantam aspal setelah 2 orang pelaku menjambret tasnya. Baru-baru ini artis Anjasmara juga jadi korban begal pesepeda. Begal yang menyasar pesepeda membuat kepolisian membentuk satgas khusus anti begal di jalanan. Duh, kok jadi ngeri ya? Niatnya pengen sehat, tapi resikonya sepeda kita dirampas begal. Belum lagi kalau kita diapa-apain sama begalnya. Beberapa orang akhirnya ada yang mencoba pakai jasa pengolahan sepeda biar berasa aman dan nyaman. Berasa anak sultan banget nggak tuh? Sepeda aja pakai dikawal bodyguard pribadi. Tapi ujung-ujungnya ada biaya tambahan yang pastinya nggak murah. Apalagi buat jasa kawal mengawal kayak gini. Don't worry guys, hari gini nggak usah mager cari alasan buat yang pengen sehat goes. Nggak usah juga khawatir kesenggol kendaraan, apalagi ketemu begal di jalan raya. Kuy, langsung aja meluncur ke Bekasi, Jawa Barat. Ada tempat baru, namanya Yuk Kayuh Bike Hub. Sebuah trek sepeda unik yang baru aja dibuka di akhir November 2020. Kalau nggak punya sepeda buat goes di sini, nggak usah khawatir guys. Cukup membayar tiket masuk sebesar 20.000 di hari biasa atau 35.000 di akhir pekan. Di sini kamu juga bisa menyewa sepeda-sepeda yang tersedia. Oh iya, perlengkapan seperti helm sepeda wajib dipakai ya kalau mau goes di trek. Kalau nggak punya, di sini bisa sewa juga kok. Berada di bekas lahan parkir sebuah mall, trek sepeda ini memiliki luas kurang lebih 1.600 meter persegi. Terdiri dari 2 lajur trek sepeda. Untuk trek pertama di bagian bawah, ada lintasan sepanjang 350 meter. Treknya dengan lajur kombinasi antara aspal dan trek kayu. Ada juga beberapa belokan serta rintangan naik turun ringan. Trek di bagian bawah ini cocok dipakai buat anak-anak guys, karena tidak terlalu sulit dan gak ada rintangan berbahaya. Untuk trek kedua, ada lintasan melayang yang didirikan di atas papan kayu setinggi kurang lebih 2,5 meter. Khusus lintasan yang ini, pesepeda harus memiliki tinggi di atas 120 cm. Kudu ngegenjot dengan tenaga ekstra ya guys, kalau mau nyicipin lintasan melayang. Soalnya ada trek menanjak. Dan yang pasti harus ekstra hati-hati juga. Pas di bagian turunan lumayan curam loh guys. Oh iya, kalau diperhatiin nih, beberapa spot di sini emang bikin jiwa narsis bergejolak ya. Hampir di setiap sudut lintasan layak banget dijadiin background buat foto-foto atau bikin konten di sosial media. Ada gerbang dengan dekorasi warna-warni menarik atau gerbang hijau ala tanaman. Semuanya kece abis deh. Tapi ingat, jangan lupa bawa kamera yang mumpuni yes. Cie. Terus kita kesini mau olahraga apa mau bikin konten nih? Gak usah malu gitu guys. Emang kalau mau bikin konten ya harus pada tempatnya, biar menghasilkan konten yang bagus dan berfaedah. Sedikit saran ya guys, kalau mau kesini sebaiknya pas hari weekdays aja, biar lebih puas foto-foto dan bikin kontennya. Abis capek goes, pasti lapar dong. Don't worry guys, di sini tersedia beberapa kedai makanan yang siap mengganjal perut kamu. Mau makan ringan atau makan berat, ada kok di sini. Kali ini Indah dan Zia mau ngemil apa ya? Di sini ada makanan apa aja ya? Kamu pesen apa? Kok roti ya? Aku mau yang smoked beef. Smoked beef. Kalau selain roti ada apa? Kalau selain roti, kita ada puding, terus ada minumannya juga. Ada minum ya? Aku boleh deh mbak, puding kayaknya seger deh habis sepeda makan puding. Boleh deh. Oke, untuk pilihan cemilan kali ini adalah crepes, roti, puding, serta jus. Tahu nggak sih guys, makan 15 menit hingga 30 menit setelah berolahraga adalah waktu yang ideal buat mengganti energi dalam tubuh. Sebuah riset yang dilakukan di Colorado State University Extension menyebutkan bahwa makanan yang baik dikonsumsi setelah melakukan olahraga adalah makanan yang terdiri dari karbohidrat dan protein serta mengandung sedikit lemak.
Gimana guys? Puas nggak sama referensi tim TGS kali ini? Goesnya di tempat yang tepat, sehatnya dapat, nongkrongnya juga dapat. Udah gitu, bisa bikin konten pula. Mantul, yes! Guys, kamu bosen gak sih lihat Genki kerjaannya ngacak-ngacak dapur orang terus? Iya, paham kok guys. Untuk menjawab kebosanan kamu semua, kali ini Genki nggak mau kulineran dulu. Woi, kita ikutin ya guys, kemana tujuan Genki kali ini? Oh, Rizana-chan, itu apa? Itu ikan? Bukan lumba-lumba. Apa itu? Bukan Genki, itu senjata khas Bogor, namanya kujang. Kujang? Iya. Kujang itu kayak katana? Iya, semacam katana, itu Oh. senjata khas. Oh itu? Oh, keren ya. Penasaran nggak cara buatnya gimana? Oh, yuk, penasaran. Yuk kita lihat yuk. Bisa? Bisa. Oh, mau. Yuk. Oke. Hai guys, hari ini Genki mau lihat pembuatan kujang di Bogor bersama Rizana-chan. Penasaran kan? Penasaran ya? Tapi sebelum itu nonton dulu ya, Diptanya seru-seru. Sebelum lihat liputan yang seru-seru, kamu pahamin dulu ya guys. Kujang adalah senjata tradisional dari daerah Jawa Barat yang sudah digunakan sejak abad 8. Tapi sayangnya guys, seiring perjalanan waktu, nggak banyak orang yang bisa membuat kujang. Bahkan bisa dibilang, orang-orang yang memiliki keahlian dalam membuat kujang udah makin langka. Miris nggak sih? Padahal Genki tadi sempat bilang bahwa kujang punya nilai filosofi yang tinggi, sama halnya dengan katana di Jepang. Welcome 2021. Duh, masih aura-aura tahun baru nih guys. Resolusi masih anyar dong. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita merajut harapan baru bersama kamu. Iya. Kalau mau flashback sejenak ke belakang nih guys, sepanjang 2020 banyak banget kue-kue yang hits dan viral. Mulai dari klepon dan turunan variannya, flower cake, chiffon cake, letter cake, dan masih banyak lagi. Nah, di 2021 ini udah ada nih calon pendatang baru yang diramal bakalan booming juga. Kuy, langsung ketemu si peramalnya. Si chefnya maksudnya. Chef pastry dari kota Semarang. Kenalin guys, Kak Michela. Biar makin akrab, kita panggil Michelle aja yes. Kak Michelle ini lulusan sekolah pastry Le Cordon Bleu, Sydney, Australia. Jadi, mau bikin apa nih Kak? Hai guys, jadi di tahun 2020 ini banyak banget nih cake-cake yang udah terkenal dan nge-boom banget. Nah, kira-kira apa nih yang bakalan nge-boom di tahun 2021? Nah, hari ini aku mau kasih tunjuk kalian buat bikin sus dry flower cake yang bakal nge-boom banget tahun depan. Sus dried flower cake. Nama yang menarik ya guys. Konsep kue ini adalah penggabungan kue sus dengan hiasan bunga kering guys. Ini sih dari tampilannya aja udah bikin mupeng guys, alias muka pengen. Dirunut dari sejarahnya, sus cake merupakan jenis kue yang berawal dari tahun 1653. Dibawa oleh seorang juru masak Italia, sang chef kemudian menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan Prancis. Sejak saat itu, kue sus kemudian menjadi terkenal di Prancis. Meski bentuknya terlihat sederhana, ternyata pembuatan sus membutuhkan metode khusus loh. Terdiri dari 3 jenis bahan. Ada bagian kulit bawah sus, ada telur, tepung, fresh milk, dan butter. Ada juga bahan filling sus atau disebut pastry cream. Terdiri dari kuning telur, susu, butter, gula, tepung maizena, dan coklat. Terakhir bahan-bahan untuk bagian luar sus atau disebut cracklin yang terdiri dari tepung, butter, dan gula. Oke guys,
Proses pertama dimulai dengan membuat cracklin untuk sus guys. Cracklin merupakan bagian luar sus yang memiliki permukaan retak. Masukkan tepung, butter, dan gula. Kemudian dimix. Oh iya, tepung yang digunakan yang rendah protein ya guys. Biar olahan sus lebih crunchy. Untuk pengadukan sendiri harus dilakukan manual, biar butternya lebih bertekstur. Adonan yang sudah jadi, kemudian dibentuk pipi. Diamkan di dalam freezer hingga mengeras. Lanjut, proses pembuatan kulit bagian bawah sus. Siapkan panci, panaskan fresh milk, tambahkan air secukupnya, masukkan butter, dan aduk hingga mendidih. Next, campurkan tepung, aduk hingga tekstur pulen. Angkat, kemudian masukkan ke dalam mixer. Guys, tips buat kalian nih yang ingin mempercepat pendinginan adonan. Bisa dilakukan dengan mesin mixing seperti ini. Ketika proses mixing dilakukan, uap dan panas akan menguap dengan sendirinya. Lanjut masukkan telur. Untuk pencampuran telur, dilakukan step by step ya guys. Lakukan hingga tekstur adonan lembut. Kalau udah, masukkan dalam piping bag. Tahap berikutnya yaitu pembentukan cracklin. Siapkan kulit bawah sus yang sudah mengeras, cetak, dan tata cracklin di atasnya. Oven selama 30 menit dengan suhu sekitar 170 derajat Celcius. Sambil nunggu sus matang, masuk ke proses pembuatan pastry cream. Masak fresh milk, siapkan telur, tepung maizena, dan gula. Mix sesaat. Campurkan separuh adonan dengan susu, lalu aduk guys. Masukkan adonan ke sisa susu dan masak hingga mengental. Terakhir mixing untuk proses pendinginan. Lanjut dengan pencampuran coklat dan fresh milk. Proses masuk ke tahap filling. Sus yang sudah matang kemudian diisi dengan pastry cream. Hias sus, beri tambahan bunga kering sebagai pemanis. Guys, olahan sus dried flour cake ini paling cocok disantap dengan orang-orang spesial. Lembut dan crunchy-nya sus digabung filling coklat di dalamnya. Kan main guys, enak banget. Oh ya guys, buat kalian yang penasaran dengan rasa sus ala Kak Michelle ini, lokasinya ada di kawasan Ariloka Raya, Kota Semarang ya. Happy New Year! Itu tuh Genki. Itu tuh Itu? mbaknya. Iya, itu. Oh, itu ya? Iya, itu dia. Oh, gitu. Yaudah, sekarang kamu buat dan aku tunggu sini aja ya. Oh, tunggu. Iya, aku tunggu aja. Oke, jadi aku semangat belajar bikin kejang. Oke, tunggu ya. Ikimasu. Guys, sesuai janji Risna ke Genki, kali ini mereka mendatangi salah seorang guru tepa alias sang ahli dalam membuat kujang. Namanya Pak Wahyu Avandi Suradinata atau biasa dipanggil Abah Wahyu. Kalau kamu pernah dengar istilah empu sebagai ahli pembuatan keris, nah Abah Wahyu inilah salah seorang master pembuat kujang yang masih ada. Kamu tahu nggak sih, Abah Wahyu yang usianya sudah 68 tahun pada awalnya dulu membuat kujang karena hobi semata. Tepatnya dari tahun 1995. Pak Wahyu, konnichiwa. Aku tadi lihat di atas tugu ada kujang. Oh iya, tugu jadi, kujangnya. Iya, jadi aku mau lihat proses bikin kujang tuh. Iya. Boleh? Boleh, ini kebetulan Abah lagi bikin kujang lagi bikin. ininya. Oh, kalau bisa aku Ya. mau bantu juga. Boleh? Boleh, Oke. pakai sarung ini dulu. Ini? Soalnya ini Begini. agak panas ini nanti. Oh, panas ya? Untuk membuat kujang, bahan baku yang digunakan cukup beragam. Ada seling baja, rantai motor, dan berbagai jenis besi lainnya. Untuk kujang original hasil produksi Abah Wahyu, bahan yang digunakan merupakan campuran dari beberapa bahan. Sebelum dibentuk, pertama besinya dibakar dulu ya guys.
Untuk perapian, Abah Wahyu memakai arang akasia. Selain lebih tahan lama, panasnya juga lebih stabil dibanding jenis arang lainnya. Kamu tahu nggak sih berapa suhu yang dibutuhkan untuk memanaskan besi ini? Kurang lebih 1200 derajat Celcius guys. Widih, kebayangkan panasnya kayak apa? Jadi kalau untuk jadi 1000 Ya derajat sudah itu, saya pijar dia. oh ya. Sudah. Ini belum pijar. Oke, jadi harus tambah. Tambah, ya. Oke, boleh. Tambah yang banyak Gengki, supaya besinya cepat panas. Nah, kalau sudah merah seperti ini, tinggal tempa aja menggunakan mesin. Guys, Abah Wahyu mulai menggunakan mesin tempa karena fisiknya udah nggak kuat lagi menempa besi secara manual. Malum aja guys, Abah menempa besinya sendirian, kurang lebih 6-8 jam sehari. Kebayang dong capeknya. Oh, sudah. Jadi tipis. Belum tipis. Oh, belum tipis. Masih lama ini. Ini sampai berapa sensi? 3 mili. 3 mili. 3 mili sampai 3 mili. Ini 12 mili, harus 3 mili. Kenapa dulu gak boleh sembarangan punya kujang? Karena di Jepang kalau mirip ya samurai Semua, ya. katana Ya, kan? katana. Itu sebenarnya siapa saja boleh punya Boleh, gitu. ya. Tapi kujang nggak boleh ya? Ya. Kenapa? Kujang ini pisau khas leluhur Sunda. Oh. Ya, hanya boleh dimiliki atau dipegang sebagai ageman oleh para pejabat kerajaan. Oh, gitu. Masyarakat biasa enggak, hanya ada Nggak boleh, kujang juga tapi kujangnya beda. Kujang namanya kujang pamangkas seperti ini. Oh ya. Ini hanya untuk membabat semak belukar. Beda bentuknya. Oh, beda ya? Tuh guys, jadi paham ya sama penjelasan Abah tadi? Semua orang sebenarnya boleh aja memiliki kujang, terutama kujang pemangkas yang digunakan untuk pertanian atau perkebunan. Berbeda dengan kujang pusaka yang hanya boleh dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ada 6 jenis kujang yang dibuat oleh Abah Wahyu sesuai dengan literatur leluhur pantun Bogor, yaitu jenis ciung, kuntul, jago, naga, badak, dan bangkong. Setiap jenis kujang diberi nama sesuai dengan bentuk yang unik. Nah, kalau besinya udah pipih, baru deh kujang dibentuk secara manual menggunakan mesin gerinda. Dibentuknya sesuai pola yang telah dibuat, kemudian dibakar lagi, ditempa lagi, terus berulang sampai ketebalannya kurang lebih 2 mm. Guys, tahu nggak sih kenapa besi kalau dipanaskan jadi merah? Tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Mungkin karena dia melalui proses pemanasan dengan api, jadi dia berubah jadi warna merah supaya mudah dibentuk-bentuk, bisa jadi pisau, pedang mungkin, dan lain-lainnya. Jadi merah. Kan dipanasannya pakai api. Coba dipanasin pakai kata-kata. Nanti jadinya berantem. Karena ketika logam besi tersebut dipanaskan, maka atom yang terdapat pada logam tersebut dapat menimbulkan gelombang elektromagnetik. Gelombang tersebut mampu merangsang saraf pada mata. Otak kita menginterpretasikan gelombang tersebut datang ke mata ini sebagai warna merah. Makanya logam tersebut berubah menjadi warna merah ketika kita lihat kan. Duh, yang lain jawabannya maksa banget ya. Cuma jawaban Filidia tuh yang bener. Jadi besi kalau terus dipanaskan, maka gelombang elektromagnetiknya akan semakin bertambah besar. Ketika mencapai suhu di atas 500 derajat Celcius, energi ini mampu merangsang saraf mata sehingga membuat otak kita menginterpretasikan gelombang yang datang ke mata sebagai warna merah. Tapi kalau suhu untuk memanaskan logam hanya sekitar 100 derajat Celcius, energi gelombang elektromagnetiknya belum mampu merangsang saraf mata. Jadi mata kita nggak akan melihat adanya perubahan warna logam. Walaupun gitu, kulit kita sangat sensitif dengan gelombang ini guys. Ketika gelombang ini mengenai kulit kita, otak kita menginterpretasikan sebagai rasa panas. Itu sebabnya kita ngerasain tangan kita hangat, biarpun kita nggak menyentuhnya.
Tara, kujangnya udah jadi deh. Selain kujang yang terbuat dari besi, di sini juga ada hiasan kujang yang terbuat dari kuningan. Harganya cukup terjangkau kok guys, mulai dari puluhan ribu rupiah sampai jutaan rupiah. Harganya akan semakin mahal tergantung dari bahan yang dipakai dan tingkat kesulitan pada saat membuatnya. 신표 도사 갈긴 렛츠 이리요 블랭 お前の心臓はいただいた Oh ya mau sebentar bantu aja mau batangku sakit. Tapi terima kasih ya mengajar cara bikin kujang gitu. Ini kebetulan Abah kasih kenang-kenangan. Ini kujang pusaka. Hai. Wah. Syaratnya pertama ini bukan untuk kejahatan. Ini hanya untuk pusaka saja. Hai. Syaratnya tidak boleh dijual. Tidak boleh dilangkahi, tidak boleh terkena api. Nah ini untuk dengki ya. Dengki. Nah, kenang-kenangan dari Abah. Serius? Ya, terima kasih. Terima kasih. Makasih banyak. Wah, ini yang naga ya? Naga. Terima kasih ya. Arigatou gozaimasu. Aku pamit ya. Terima kasih. Risna-chan! Hai, Genki. Maaf ya, udah lama tunggu. Aku udah belajar bikin kujang. Wah, keren kan? Ya, aku. Ini hadiah dari Abah. Jadi ini kunang-kunangan selama di Indonesia. Jadi aku nanti kasih tahu kode saudara aku. Keren ya? Keren banget. Oke, jadi guys, udah nonton kan di pertanyaan seru-seru? Tapi masih ada banyak, jadi nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu makin banyak di rumah. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dadah! Guys, tahu nggak sih salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia ya Gunung Merapi ini guys. Terhitung sejak tahun 1548, Merapi udah 68 kali erupsi loh. Bahkan Merapi masuk dalam proyek Decades Volcanoes sebagai satu dari 16 gunung api dunia yang berharga untuk diteliti. Yap, berjarak radius 9 km aja, view Merapi udah jadi bonus banget nih buat siapa aja yang bermalam di Palatina Glamping. Yuhu, ini dia guys spot glampingnya. Lokasinya tepatnya di Desa Kepoharjo, Cangkringan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, walau judulnya camping, tapi dijamin glamour abis deh guys. Makanya disebut glamping, glamour camping. Ngomong-ngomong soal glamping, ternyata istilah ini pertama kali muncul tahun 2005 silam, tepatnya di negara Inggris. Nah, tahu nggak sih kalau konsep glampingan ini terinspirasi dari cara hidup nomaden suku Mongol tahun 1100 Masehi guys. Di masa itu, tenda-tendanya dibangun dengan desain megah dan mewah. Sampai-sampai ya, itu tenda nggak cuma bisa jadi hunian, tapi bisa juga dijadiin sebagai venue pesta para bangsawan. Bukan main deh. And now, glampingan di Indonesia justru didesain sebagai spot wisata sampai spot staycation yang bikin nyaman. Intinya sih, glamping buat kamu-kamu yang pengen ngerasain camping tapi anti ribet. Total ada 8 unit tenda nih guys yang standby di sini. Mulai dari tenda tipe standar, VIP kayak view saat ini, sampai tipe luxury. By the way, walau konsepnya glamour abis, tapi yang namanya camping sih wajib ada persiapan ya guys. Nah, pada tahu nggak sih sejumlah benda yang wajib dibawa pas glampingnya di masa pandemi kayak gini? Yang kudu ada sih ya obat-obatan, alat makan pribadi, sampai lotion anti nyamuk. Pokoknya prepare for the worst lah ya.
Biar bendanya kecil, tapi dijamin guna banget kok. Apalagi benda yang satu ini guys, kudu ada. Secara udara di kawasan kaki Merapi, dinginnya tipis-tipis nih guys. So, angetin aja pakai jaket. Back to glamping, ada momen yang nggak boleh dilewati nih. Yap, barbekyuan. Hitung-hitung sekalian gantiin sesi api unggun lah ya. Bakar-bakaran ala barbecue kayak gini ternyata jadi cara simple nih guys buat makan berat atau sekedar buat ngemil-ngemil lucu. Itu berita viral. Iya ya, oke. Terima kasih. Hey guys, apa kabar? Bertemu bersama saya Amel Carla di segmen Comel, Celoteh si Amel. Oke, jadi pada segmen ini kita akan ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya mengenai berita-berita viral yang ada di sosial media. Tahu nggak kenapa? Ya karena berita-berita yang viral di sosial media itu pasti ada sesuatunya kan. Dan something itu pas banget untuk kita omongin. Oke, langsung aja kita mulai masuk ke berita pertama. Heboh, video dinosaurus di Magetan. Ada dinosaurus turun dari truk. Ya ampun, bisa dilihat. Serem banget ya sih? Ya ampun, garang banget ya, kayak kucing liar. Oke, tuh guys, bisa dilihat videonya. Agak serem banget kan? Jadi pertama kali Amel lihat, Amel kira itu tuh sapi. Mohon maaf, tapi emang matanya agak minus ya kan? Terus ternyata dinosaurusnya mukanya galak banget. Terus dia agak ngamuk-ngamuk gitu kan, sampai ditali-taliin. Kepikiran agak kayak lagi kurban sih ya vibes-nya ya. Tapi ini yang dikurbanin kan Triceratops gitu, gak lucu. Nah, jadi itu adalah dinosaurus Triceratops. Triceratops tuh sekitar beberapa juta tahun yang lalu gitu hidupnya. Dan mereka tuh herbivora atau pemakan tumbuhan. Seharusnya sih nggak garang, tapi ya namanya dinosaurus kan. Seperti yang kita tahu ya, sebaik-baiknya juga bisa aja itu makan orang. Nah, ini ada di Indonesia dan ternyata setelah kita lihat lagi ada lanjutannya. Video kedua yaitu dinosaurusnya melahirkan guys. Yang dilahirin anak Triceratops. Bukan, ternyata yang dilahirin adalah orang dewasa. Bingung banget, iya kan? Tapi ternyata dinosaurusnya tuh cuman bohongan. Jadi gak usah panik ya guys ya. Tapi gak bohongan juga sih. Jadi ini ada taman wisata di Magetan. Mereka itu mengundang atau membuat atraksi dinosaurus agar tempat wisatanya itu ramai dikunjungi orang-orang lagi. Tapi keren banget loh, S3 marketing itu kayaknya ya. Kayak, halo ada dinosaurus gitu. Bikin semua orang panik, harusnya ini viral sama keluar negeri. Menurut Amel nih ya, semua orang yang datang ke sana tuh juga kayak, waduh kegocek nih saya nih ya. Kirain dinosaurus beneran, ternyata dinosaurus bohongan yang emang bener-bener mirip. Kalau gitu, sekian celotehan Amel dari berita yang pertama, yaitu heboh ada dinosaurus turun dari truk.